Baik, anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan bimbel. Insya Allah masuk di bab yang ketiga, masalah ikatan kimia. Kalau ikatan kimia itu banyak sekali yang keluar di UTBK. Variasinya juga sangat banyak, makanya anak-anak harus siap kalau materi ini keluar di UTBK tahun depan. Langsung mulai ya. Kita awali dari teorinya dulu, bahwa untuk ikatan kimia itu anak-anak sebenarnya ada 3. Ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, juga ada ikatan logam. Kalau strukturnya, untuk ikatan ionik itu umumnya molekul-molekulnya atas nyawanya besar. Misalkan natrium klorida gitu ya, bisa kita pegang dan sebagainya. Kalau kovalen itu bisa ukurannya sedang, atau juga bisa besar. Kalau logam biasanya cenderung besar. Ini contohnya. Ada natrium klorida, air, ada berlian, ada besi. Kemudian di masing-masing ikatan ini ada perbedaan bagaimana cara atom satu dengan atom yang lainnya berikatan. Ini penjelasannya, Rana. Kalau ikatan ion jelas ada transfer elektron. Ada atom yang melepas elektron, ada atom yang menerima elektron. Ini contohnya ya, dalam fase gas, natrium itu bisa melepas elektron yang ditangkap oleh atom Cl. Na-nya berubah menjadi ion Na+, yang Cl berubah menjadi Cl-. Kalau dua ion ini berinteraksi, terbentuklah senyawa dengan rumus NaCl atau natrium klorida. Jadi kalau ada satu melepas, ada satu menerima elektron, terbentuklah ikatan ion. Ini yang paling sederhana. Karena ikatan ion sebenarnya ada 4 jenis itu, melibatkan kation, anion, monoatomik, dan poliatomik. Kapan-kapan ya kita detailkan kalau pas keluar model soal yang aneh-aneh begitu. Terus yang kedua, Nana, ada ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu jenisnya ada 4 nanti ya. Ada ikatan kovalen tunggal, artinya hanya terjadi sepasang sharing elektron. Hidrogennya nyumbang 1, Cl-nya juga nyumbang 1, setiap pasangan bisa diganti dengan 1 garis. Ini namanya ikatan kovalen tunggal. Kalau yang rangkap 2, berarti ada sharing 2 elektron di satu ikatan. Ini nyumbang 2, C-nya, oksigennya juga nyumbang 2, terbentuklah 2 pasang elektron. Diganti dengan 2 pasang garis gini, 2 garis gini. Ini ada 2, dikenal sebagai kovalen rangkap 2. Ada juga yang rangkap 3, berarti ada 3 pasang sharing elektronnya. Ini nyumbang 3, nyumbang 3. Ada 3 ini ya. Nah, untuk ikatan kovalen itu nanti ada aturan duplet, ada aturan oktet. Duplet itu 2 elektron setelah berikatan, misalkan ini. Hidrogen kan punya 2, ini aturan duplet. Kalau Cl punya 8, itu memenuhi aturan oktet. Dan yang terakhir, anak-anak, ada ikatan kovalen koordinasi. Apa perbedaannya? Kalau ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 ini, apabila ada 2 atom berikatan, atom yang kiri dan kanan sama-sama nyumbang. Ini nyumbang 2, nyumbang 2. Ini nyumbang 3, ini nyumbang 3. Tapi koordinasi tidak. Yang menyumbang elektron ikatan itu hanya salah satu atom. Misalnya ini ya. S punya 2, tapi kok gak nyumbang apa-apa, tapi terbentuk ikatan. Nah, yang semacam ini dikenal sebagai ikatan kovalen koordinasi. Nah, mana yang sering keluar di antara 4 ikatan kovalen itu? Yang sering keluar adalah yang koordinasi. Terakhir, ada yang disebut sebagai ikatan logam. Nah, kalau ikatan logam itu berbeda dibandingkan ikatan ion dan kovalen. Kalau ion, atomnya bisa berbeda dan harus berbeda. Kalau kovalen, atomnya bisa sama, bisa berbeda. Tapi kalau ini enggak, anak-anak. Ini atomnya selalu sejenis. Kalau yang berbeda jenis itu jarang terjadi. Walaupun ada begitu ya. Nah, cirinya apa? Sebenarnya ikatannya itu terjadi karena ini, banyaknya elektron dari suatu atom yang berkumpul. Itu dikenal sebagai lautan elektron. Jadi ada elektron yang banyak yang menyebabkan ion-ion logam dari ini yang bermuatan positif itu bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Detailnya, masalah ikatan logam itu ada di kuliah, anak-anak. Kalau di SMA itu cuma sekedar informasi dasar gitu ya. Tapi kalau sudah di kuliah ini detail sekali. Termasuk begini susunannya, susunan begini dan sebagainya itu berbeda-beda. Ada yang BCC, FCC dan sebagainya, bentuk kubusnya. Itu di kuliah aja. Teorinya gitu ya.
Nah, sekarang gimana soal yang keluar? Kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Ini bukan soal UTBK, anak, tapi ini adalah soal ujian nasional. Ada dua unsur, unsurnya X dan Y. X-nya 16, nomornya, Y-nya 35. Bagaimana jenis ikatan kimia dan rumus kimia yang terbentuk? Cara jawabnya pun sederhana. Langkah pertama kita buat konfigurasinya. X itu begini, berakhir di 3s2, 3p4. Berapa elektron valensinya ini? 6. 6. Bagus. Terus yang Y, nomor atomnya 35, konfigurasinya seperti itu. Berapa elektron valensinya? Piro, Rek? Ini ada 7. Ini 2, ini 5. Yang ini nggak usah dihitung karena ada 4S, 4D, 4P yang penuh. Yang 3D-nya boleh diabaikan. Nah, untuk menentukan bagaimana ikatannya, kita golongan dulu. Ini golongan berapa, anak? Yang X itu? Golongan 6A. Kalau yang ini golongan berapa? Yang Y-nya itu? 7A. Golongan 6, golongan 7 itu sama-sama non-logam. Berarti yang ini cenderung membentuk ion X2- karena non-logam. Terus yang ini cenderung membentuk ion Y -1. Oh, kurang geser tadi ya. Ini -2, ini -1. Sama-sama bermuatan negatif. Kalau sama-sama bermuatan negatif, ikatan yang terbentuk itu adalah ikatan kovalen, anak. Tapi kalau satunya positif, satunya negatif, itu terbentuknya adalah ikatan ionik. Itu cirinya ya. Karena sama-sama negatif, berarti terbentuk ikatan kovalen. Nah, rumus kimianya bagaimana? Tuker-tukeran aja. X itu ngambil muatannya Y, yang Y ngambil muatannya X. Jadinya adalah X, Y2 nyawanya. Yang D, begitu ya. Berarti jawabannya yang D. Gimana? Ada pertanyaan terkait dengan contoh soal yang pertama dulu? Tidak, alhamdulillah. Yang kedua sekarang, modelnya sama ini. X-nya nomornya 12, Y-nya 35. Kalau dikonfigurasinya kan begini. Berakhir di 3s2, ini berakhir di 4s2, 4p5. Ini golongan 2, ini golongan 7. Kalau golongan 2, anak cenderung bentuk ini. Ion X2+, karena melepas 2 ini ya. Kalau yang ini tetap sama, membentuk Y -1. Kurang geser lagi nih tadi. Setelah dibentuk ion, ini bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Kalau berbeda muatan, itu ikatannya adalah ikatan ionik. Bagaimana rumus kimianya? Sama kayak tadi. Yang X ngambil muatannya Y, yang Y ngambil muatannya X. Sehingga terbentuknya adalah XY2. Rumus kimianya sama, tapi tipe ikatannya berbeda. Silakan yuk kalau ada pertanyaan. Sampai di nomor ini dulu. Yang menentukan X-nya atau Y-nya itu. Oke, itu tergantung elektron valensinya, Mas ya. Kalau elektron valensinya 1, 2, atau 3, dia cenderung melepas. Karena dia termasuk golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Gitu. Tapi kalau valensinya 5, 6, dan 7, itu cenderung membentuk ion negatif. Karena dia termasuk unsur-unsur non-logam. Kalau valensinya 4 itu nggak pasti. Karena kadang dia bisa melepas elektron, kadang dia bisa menerima, bisa berbagi, bisa melepas. Tergantung dia berikatan dengan siapa. Misalnya karbon. Itu ya. Itu Mas Arif. Sudah paham, Mas? Paham, Ustaz? Alhamdulillah. Mantap ya. Kenapa plus, kenapa min? Alasannya begitu. Kalau valensinya 1, 2, 3 cenderung melepas, membentuk ion positif. Kalau valensinya 5, 6, 7 cenderung menerima, membentuk ion negatif. Jika ionnya ketahuan, kita bisa memprediksi ikatannya. Jika sama-sama bermuatan negatif, dia adalah ikatan kovalen. Kalau satu positif, satu negatif, dia berikatan ionik. Begitu lihatnya.
Ini nggak keluar ini di UTBK, terlalu gampang ini ya. Lah yang keluar itu seperti apa? Kayak begini. Ini mungkin keluar, masih mungkin ya. Unsur Ki, Ar itu nomor massa 24, memiliki neutron 12. Berikatan dengan unsur R, nomor massanya 35, jumlah neutronnya 18. Senyawa terbentuk adalah, berarti kita nggak tahu anak-anak nomor atomnya, belum ketahuan, karena diketahui cuma nomor massa dan jumlah neutronnya aja. Lah protonnya berapa, elektronnya berapa, gimana cara mencarinya? Ar kurangi neutron. Betul sekali. Berarti nomor massa dikurangi dengan neutronnya. Berapa nomor atomnya Ki berarti? 12. 12. Kalau yang R berapa nomor atomnya? 17. 17. Berarti dapat wes. Nah, begini ya. Konfigurasinya ini berakhir di 3s2. Yang R 35 ininya 17. Kalau dikonfigurasi jadinya ini 3s2, 3p, 5. Ayo, kecenderungannya ini bagaimana? Melepas atau menerima elektron? 2+. 2+, pinter. Kalau yang ini? -1. -1. Kalau berikatan, ikatannya ion apa kovalen kalau begini jadinya? Ion. Ion, betul. Rumus kimianya jadi apa? Ir2 ionik. 2 ionik. Nah, begitu caranya. Gampang ya? Asalkan anak-anak bisa membuat konfigurasinya, bisa menentukan ion yang terbentuk, kesininya pasti mudah. Begitu. Lanjut, soalnya identik ini. Unsur A, nomor masanya 27, neutronnya 14. Yang B, 16 neutron, 16 proton. Jika sudah berikatan, yang ditanyakan bukan lagi rumus kimianya, anak-anak, tapi apa ini? Massa molekul relatif atau MR-nya. MR senyawanya. Lah kita tentukan simbolnya dulu yang A. Nomor atomnya berapa ini? Nomor atomnya berapa? Rek? Nomor masanya 20. Neutronnya 14, berarti nomor atomnya 13. 13. Kalau yang B 16 dan 2, begitu ya. Konfigurasinya begini. 3s2, 3p1, 3s2, 3p4. Ayo yang ini cenderungannya bagaimana? +3. +3. Kalau yang bawah? -2. -2. Kalau membentuk ikatan, ikatan ion apa kovalen? Ionik. Ionik. Rumus molekulnya, rumus senyawanya? A2B3. A2B3. Ini rumus kimianya anak dapat. Ikatannya dapat. Tapi yang ditanyakan adalah MR-nya. Bagaimana mencari MR? Ya, penjumlahan dari massa atom relatifnya. A-nya ada 2. Berarti 2 kali 27. Yang B ada 3. Berarti 3 kali 32 dari sini. Ketemulah 150. Begitu cara menjawabnya. Bisa ya? 2 ini mungkin keluar di UTBK. Karena nggak langsung selesai satu tahap. Harus mencari konsep-konsep yang lainnya dulu. Ada yang ditanyakan? Tidak, alhamdulillah. Mantap ya. Selanjutnya anak-anak, setelah kita bisa menentukan jenis ikatan, menentukan rumus kimianya, menentukan MR-nya, yang sering keluar lagi adalah masalah bentuk dan polaritas molekul. Ingat ini ya bentuk molekul ya. Ada yang lurus, linear. Berarti ini bersifat apa? Non polar begitu ya. Karena ikatannya saling berlawanan. Ini ada segitiga datar. Vektor kayak kelas 10 dulu.
Ini juga bersifat non-polar. Ini tetrahedral karena ada 4. Ini juga bersifat non-polar. Ada trigonal bipiramida. Ini dan ini berlawanan. Yang segitiga ini persis sama dengan ini. Berarti dia juga bersifat non-polar. Yang ini, oktahedral. Ini dan ini berlawanan. Ini segi 4 persis saling berlawanan ikatannya, sehingga dia juga bersifat non-polar. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Ini ternyata bentuk soalnya. Unsur F, nomor atomnya 9, dan unsur M, nomor atomnya 54, membentuk molekul MF2. Bentuk molekul dan sifat kepolaran MF2 adalah, ya opo rek cara jawab soal kayak begini rek. Itu dimulai dari ini juga, konfigurasi elektron. Nah, itu ya, F-nya. Berapa elektron valensinya? 7. Kalau yang M, berapa elektron valensinya? 8. Ini 2 ditambah 6, 8. Nah, sekarang kalau berikatan anak-anak, itu yang M ada di tengah, karena M-nya mengikat 2. Kita gambar. Jadinya begini, M punya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang 2 elektron dipakai berkaitan dengan F. Ini F yang pertama, ini F yang kedua. Ini struktur Lewis-nya namanya. Agar bisa mencari bentuk molekul, setelah kita dapatkan struktur Lewis, mencari apanya, anak-anak? Waktu kelas 10 dulu. Mencari bilangan koordinasi, yaitu banyaknya pasangan elektron bebas ditambah pasangan elektron ikatan di atom pusat. Bebasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena diminta pasangan, berarti ini sepasang, ini sepasang, ini sepasang. Berarti ada 3 pasang. Yang ikatan ini sepasang, ini sepasang. Berarti ada 2. Sehingga koordinasinya ketemunya 5. Setelah ketemu koordinasi 5, kita cari bentuk molekulnya. Bentuk dasarnya adalah seperti ini. Apa bentuk dasarnya? 5 itu ini, Rek. Yang ini. Trigonal bipiramida. Tetapi dia memiliki 3 elektron bebas. Semuanya diletakkan di ekuatorial. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Sehingga kalau digambar jadinya ini. F itu yang atas dan bawah, ini sebagai elektron bebas. Lah apa bentuk molekulnya? Ini segaris, namanya adalah linear. Berarti jawabannya pasti E. Bersifat linear karena nggak ada linear lagi yang lain. Nah sekarang, mengapa non-polar? Ikatan atas dan ikatan bawah, itu vektor ikatannya saling menghilangkan. Kalau saling menghilangkan, berarti resultan totalnya adalah 0. Ini dan ini dan ini, kalau dijumlah, resultannya juga sama dengan 0. Makanya dia bersifat non-polar. Karena sama dengan bentuk dasarnya. Begitu ya. Saya nggak paham, Mister. Ini butuh pemahaman ekstra untuk yang nggak paham ya. Di bagian mana nggak pahamnya, Pak? Kenapa kok jadi linear? Kenapa nggak pakai yang 5 itu, Mister? Oh gitu. Kenapa kok jadi linear? Ini ada ikatan. Ini ada ikatan, tapi ini nggak ada ikatan, Mbak, karena dia bertindak sebagai elektron bebas. Ini elektron bebas nggak ada ikatan. Ini elektron bebas juga nggak ada ikatan. Ini elektron bebas nggak ada ikatan. Berarti kan yang ada ikatan cuma atas dan bawah. Karena atas dan bawah bentuknya lurus, makanya namanya linear. Begitu, Mbak Mayang. Berarti dia nentuin bentuknya itu dari dilihat atomnya yang ikatan yang mana aja gitu. Iya, betul. Oh.
Ya, Ini Mister. dari yang berikatan. Yang nggak berikatan, abaikan kalau bentuk molekulnya. Begitu ya? Oke, mantap. Lainnya yuk, ada pertanyaan nggak? Pasrah wis yang lainnya ya. Pasrah wis aku wis. Ya wes, kalau satu masih bingung, satu lagi coba. Ini ada dua unsur, ada D dan E. Yang D memiliki valensi 7. Yang E valensinya 5. Kira-kira rumus molekul yang terbentuk apa? Bentuk molekulnya seperti apa? Polar atau non-polar dia? Begitu. Terus jawabnya gimana? Siapa sebagai atom pusat? Siapa yang diikat? Itu harus tahu anak-anak. Tahunya gimana? Agar stabil, dia sudah punya 7 elektron, berarti kurang 1. Stabil kan punya 8 elektron dulu ya, waktu kelas 10. Dia sudah 7, agar stabil berarti kurang 1. Tapi yang ini kurang 3, karena masih punya 5. Stabil kan 8 anak-anak ya. Dia masih punya 5, berarti kurang 3. Yang kurangnya paling banyak itulah yang ditaruh di tengah-tengah. Begitu cara lihatnya. Sehingga gambar molekulnya, gambar tulisnya ada dua kemungkinan itu. Dia seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 3 dipakai berikatan dengan D. D pertama, D kedua, D ketiga. Atau kemungkinan yang kedua begini, Pak. 5-5-nya dipakai berikatan dengan D. Ini rumusnya adalah ED3. Kalau yang ini ED5. Ayo yang ada yang mana di situ, di pilihan gandanya? ED5. Jadi jawabannya adalah ED5. Wes, nggak ada lagi. Kalau sampai ke Tapi bentuknya... Tapi kenapa berikatan 5-5-nya, Mister? Nah, karena unsur E ini nomor atomnya sudah lebih dari 10, Mbak. Dia sudah punya kulit sebanyak 3. Elektronnya tidak harus 8 yang dimiliki, tapi bisa lebih dari 8. Makanya ada model ikatannya seperti ini, ada juga yang modelnya seperti ini. Ada dua kemungkinan. Nah, masing-masing kemungkinan kita buat semuanya. Karena menyesuaikan dengan yang ada di pilihan ganda. Mana yang muncul di situ. Begitu maksudnya. Paham ya Mbak Hana ya? Iya, Mister. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu, ini bentuk molekulnya apa yang sebelah kiri? Kita cari ininya juga. Koordinasinya. PEB ditambah PEI. PEB-nya ini ya, sepasang ya. Yang hitam-hitam ini, sepasang. Ikatannya ada 3. Berarti ketemunya 4. Kalau 4, bentuk aslinya tetrahedral anak-anak. Kalau ini, PEB-nya 0, ikatannya 5. Bentuk aslinya trigonal bipiramidal. Nah, jadinya begini. Tetrahedral, satunya sebagai elektron bebas. Kalau yang satunya, 5-5-nya berikatan. Ini dikenal sebagai trigonal bipiramida. Kalau ini namanya segitiga piramida. Itu perbedaan namanya. Ada yang ditanyakan untuk nomor ini? Wah, ini mendalam sekali loh ya yang bagian ini. Masuk kategori konsep luar biasa. Kuncinya ada 2, Nana. Bisa konfigurasi, bisa menentukan struktur Lewis, ke bentuk molekul itu mudah. Gitu ya. Kuncinya sama, dikonfigurasi dan struktur Lewis. Ada pertanyaan nggak? Oh enggak, alhamdulillah. Mantap berarti. Kalau mantap, apa ya lanjutannya ya? Oh ini soalnya. Termasuk kategori soal high order thinking skill ini anak. HOTS. Coba ya. Molekul CCl4 berbentuk simetris dan bersifat nonpolar.
ikatan antara C dan Cl bersifat non-polar? Jawabnya ya apa terusan? Strateginya, kita harus tahu dulu seperti apa sih Cl4 itu bentuk molekulnya. Ternyata bentuknya begini. Kita mulai dari konfigurasi, ini valensinya 4, ini valensinya 7. Kalau digambar begini, PEB-nya ketemunya ini. Di sekitar C, yang bebas nggak ada, ikatannya ada 4. 1, 2, 3, 4 itu ya ikatannya ya. Sehingga bentuknya ini anak-anak tetrahedral. Kalau tetrahedral, itu kan bentuk dasar. Bentuk dasar tadi, molekulnya nonpolar, karena vektor ikatan ini dan ini, itu arahnya ke sana. Sedangkan ini dan ini, arahnya ke sana. Dan berlawanan arah ini. Makanya resultan totalnya nilainya 0. Menyebabkan molekulnya bersifat non-polar. Apakah simetris? Nah, konsep simetris itu sebenarnya sudah nggak boleh dipakai lagi. Simetris artinya bisa ditekuk menjadi dua bagian yang sama. Nah, cirinya salah satu molekul yang non-polar itu adalah bisa ditekuk menjadi dua bagian yang sama. Berarti ini boleh dikatakan simetris. Tapi kedepannya nggak boleh dipakai lagi ya konsep simetris itu, karena sudah dilarang keras kemarin. Non-polar, iya. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Bagaimana pernyataan yang kedua? Apakah C dan Cl itu bersifat non-polar ikatannya? C itu di sini, Cl itu di sini. Bagaimana tahu ikatan itu polar nggak dan non-polar ya? Waktu kelas 10 dulu. Berdasarkan harga elektronegativitasnya. Kalau perbedaannya cukup tinggi, berarti molekulnya polar. Kalau perbedaannya itu 0 atau kurang dari 0 atau lebih sedikit dari 0, itu nanti bersifat non-polar. Nah, kebetulan untuk C ini dan Cl itu selisihnya lebih dari 1 angkanya. Sehingga ikatan antara C dan Cl itu bersifat polar. Walaupun ikatannya polar, tetapi molekulnya menjadi non-polar karena dipengaruhi oleh bentuk molekulnya. Nah, itu kimia itu kayak begitu. Ikatannya bisa polar, tapi molekulnya bisa non-polar akibat dipengaruhi oleh bentuk molekul. Sehingga yang ini jawabannya benar, yang ini salah. Jawabannya jadi yang C. Muka-muka gak keluar ya di UTBK yang kayak begini ya. Ini butuh pemikiran. Nggak paham yang selisih ikatan itu, Mister. Nah, harus cari datanya, Mbak. Saya kebetulan nggak tak cari datanya. Jadi di tabel periodik itu kan ada data elektronegativitas atau kemampuan atom dalam menarik elektron. Saya mencari yang Cl itu elektronegativitasnya berapa? Yang C itu elektronegativitasnya berapa? Di tabel itu ada. Kalau selisihnya lebih dari 1, ikatannya polar, gitu Mbak sebutannya. Itu Mbak Ana ya? Yang di atas, Mister. Itu lokasinya di mana di tabel periodik? Khusus di bagian elektronegativitas. Oh. Kalau di tabel periodik umum, dia nggak ada, Mbak. Karena nggak muat tempatnya. Biasanya ditaruh di tabel periodik yang khusus membahas elektronegativitas. Itu ada. Jadi ini perlu tak cantumkan ya kalau pas ngajar bimbel selanjutnya. Berapa miliknya Cl, berapa miliknya C, biar kita bisa tahu mengapa dia polar dan sebagainya. Gitu ya? Iya, Mister. Oke. Ini agak tinggi anak-anak. Saya berharap ini nggak keluar kalau pas UTBK. Kasihan kalau ini keluar. Mikirnya banyak. Oke, lanjut sekarang. Ini mirip juga ini.
Nomor atom xenon adalah 54. Oksigen adalah 8. Mana pernyataan yang benar? Tentang xenon tetraoksida. Jadi diketahui ya, senyawanya xenon tetraoksida. Tetra itu berapa, Rek? 4. 4. Berarti xenon ini mengikat oksigen sebanyak 4. Nah, terus gimana? Kita konfigurasi dulu. 5s2, 5p6. Berarti valensinya kan 8 ya. Karena X itu golongan gas mulia. Oksigennya ini. Kalau di gambar struktur Lewisnya begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dipakai berikatan dengan O. Ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Ikatan apa yang di sini jadinya? Kovalen? Rangkap 2. Rangkap 2. Ini rangkap 2, ini rangkap 2, ini rangkap 2, ini juga rangkap 2. Jadi ada 4 ikatan rangkap 2 di situ. Nah, terus mana jawabannya yang benar? Dari bentuk molekulnya dulu ya. PEB-nya 0 karena nggak ada. Ikatannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 ikatan. Walaupun dia ikatan rangkap, dihitung 1 anak. 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti bentuk molekulnya apa? Tetrahedral. Jadinya begini bentuk molekulnya. Xe, O, 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 dan O. Nah, senyawa ini cukup stabil, anak-anak. Mengapa stabil? Karena ada ini. Setiap senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 itu cukup stabil. Berarti pernyataannya 1 ini benar. Karena dia memiliki ikatan rangkap 2. Kalau 1 benar, 3 mesti benar. Loh, kok tahu hibridisasinya sp3d? Harusnya sp3 aja, ini D-nya harusnya dibuang ini ya. Mengapa kok D-nya harus dibuang? Karena ini bilang koordinasinya 4, anak-anak. 4 itu didapatkan dari S itu pangkatnya 1, P itu pangkatnya 3. Jadi aslinya cuma sp3 saja. D-nya dibuang ya. Kita lupa nggak tak hapus ini D-nya. Dari sini lo dapatnya. Koordinasi 4 ini didapatkan dari S, ada 1 orbital namanya. P-nya ada 3. 1 ditambah 3 ketemunya 4. Lihatnya begitu. Apakah berbentuk tetrahedral? Iya. Iya, betul ya. Ini kan tetrahedral. Apakah dia bersifat nonpolar? Iya. Iya, karena tetrahedral dia nonpolar. Berarti jawaban yang benar yang mana, Rek? Yakin? Hati-hati loh yang dituliskan di sini loh ya. Dan di sini tadi. XE-nya ikatan tunggal apa rangkap? Rangkap. Rangkap. Lah ini yang ditulis apa? Tunggal. Tak jebak tadi padahal. Kurang teliti berarti ada. Ternyata di sini ikatan ditulis tunggal. Yang ada di sini rangkap. Harusnya kalau stabil ikatannya bukan tunggal tetapi rangkap. Berarti ini salah datanya. Terus yang ini benar apa salah? Salah. Salah. Harusnya nggak ada apanya. Harusnya nggak ada D-nya. Begitu. Karena ada D-nya, koordinasinya jadi berapa ini? 1 ditambah 3 ditambah 1. Jadi 5 koordinasinya. Unu tadi nggak protes ya, Rare. Berarti Ya kiranya masalah soal, Mister. Jadi katanya D-nya dibuang, misalnya. Ya maaf, tadi tak kira dibuang tiba ini enggak situ. Maaf ya, tak prank tadi. Jadi yang benar adalah 2 sama 4 di soal ini, Re. Bukan semuanya. Nanti anak-anak bisa kok mendapatkan soal ini. Tunggu ya, nanti tak share. Di sini tak share, santai aja. Oke, hati-hati dengan cara menggambarnya agar tidak kejebak ini tadi. Ikatannya tunggal, tapi faktanya adalah ikatan rangkap.
Terakhir ini ya. Habis itu kita udah jam 1. Nomor atom X5. Z-nya 9. Pernyataan yang benar tentang XZ3 adalah ini yang X, valensinya 3. Ini valensinya 7. Berarti kalau digambar itu begini, Rek. X-nya punya 3, 1, 2, 3, dikatakan dengan Z. Terus koordinasinya 3 ya. Bentuk molekulnya ini, segitiga datar. Yang pertama coba. Apakah terdapat ikatan kovalen? Iya. Ya jelas, kovalen kan ya. Terus, tidak terdapat pasangan elektron bebas. Benar kan ya? Ini kan berikatan semua di atom pusatnya. Bentuk molekulnya segitiga datar. Iya. Ya, karena cuma 3. Momen dipolnya 0. Momen dipol itu sama dengan resultan vektor. 0 enggak dia? Iya, karena ini bersifat non-polar. Apakah hibridisasinya sp3? Tidak. Berapa? SP2. sp2. Karena ini jumlahnya ada 3, berarti S-nya nyumbang 1, P-nya nyumbang 2. Berarti yang salah adalah yang E. Begitu, Ren. Paham ya? Nah, begitu. Pas, wis. Sampai di sini.